Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau pangkat Cina? Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Makanya saya bolak-balik bilang kepada mereka, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Makanya saya bolak-balik bilang kepada mereka, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Dia mengambil manfaat dari organisasi ini, organisasi NU yang dibangun secara tulus oleh para ulama-ulama terdahulu adalah keluarga Abdurrahman Wahid. Pekak babi itu. Bulan Oktober hingga bulan November 1945 tidak ada dokumen resolusi yang namanya dibuat oleh Hasyim Asy'ari. PBNU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar, yang hanya keluarganya saja mengklaim seolah-olah menjadi tokoh utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah nonton kalian punya berbagai video dan pernyataan-pernyataan konyol yang menyerang diri saya pribadi, bahwa saya ini bersuara mengkritisi sejarah NU yang saya anggap sangat-sangat menyimpang dari awal pembentukannya hingga proses selama 90 tahun lebih. Dan kemudian saya mengkritisi perilaku oknum-oknum NU yang saya sebut dedengkot dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Dan kalian menuduh saya seolah-olah saya ini mendapatkan sesuatu atau disuruh oleh orang lain untuk berbicara kebenaran di ruang publik yang menjadi hak setiap warga negara. Apalagi saya ini umat Islam, aswaja. Apa-apaan kalian? Kalau kalian punya bukti saya mendapatkan sesuatu imbalan untuk mengobok-obok NU, saya minta sekarang kalian arahkan bukti itu kepada aparat penegak hukum. Sangat bodoh kalian. Begitu bencilah kalian sama saya, yang kalian klaim punya bukti bahwa saya itu dipakai, ditunggangi oleh kepentingan lain untuk mengobok-obok NU. Laporkan sana ke aparat, bawa buktinya. Tapi saya kasih ingat ya, ucapan kalian sangat berlebihan. Saya ini cuma satu semut menghadapi NU yang kalian bilang sangat-sangat besar, yang disebut dengan ormas terbesar di Indonesia. Raksasa. Seekor semut melawan raksasa. Tidak ada pengaruh. Kalian begitu besar. Semua kalian klaim kalian paling besar di Indonesia. Omong kosong, nol besar. Kalau kalian punya bukti, beberkan buktinya itu kepada publik. Pembunuhan karakter kepada diri saya tidak ada pengaruh. Karena fakta-fakta kebenaran tidak bisa kalian ubah. Mau apa? Mau pendekatan Islam? Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah punya karamat. Wali-wali Allah paling banyak di NU. Sekarang saya tantang kalian. Kalian baca Yasin, baca Quran, kita mubahlah. Kalau tuduhan-tuduhan kalian mengatakan saya mendapatkan sesuatu, maka niscaya saya hancur. Karena karamat Hasyim Asy'ari, karena karamat wali-wali NU. Tetapi kalau tuduhan-tuduhan itu kalian tidak bisa buktikan, saya juga bermohon kepada Allah, kepada baginda Rasul, hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil, saya bukan orang baru di ruang publik Indonesia. Saya berjuang 20 tahun lebih di luar sistem negara untuk melakukan upaya perubahan tanpa meminta imbalan apapun.
Kenapa saya bebas berbicara? Karena saya tidak terikat. Saya terikat oleh nurani saya dan akal sehat saya. Saya mau buktikan, sesungguhnya siapa yang mencari keuntungan faedah dari NU ini? Itu anak-anak Gus Dur. Terlalu banyak mereka bikin yayasan-yayasan, foundation-foundation untuk mencari uang. Dengan mengkultuskan Hasyim Asy'ari, mengkultuskan Gus Dur untuk mereka mendapatkan faedah. Fulus yang mereka tidak pernah melaporkan kepada seluruh ahli sunnah wal jamaah di Indonesia, umat NU. Ingat yang saya katakan ya, dari awal kritik saya terhadap NU adalah organisasi massa. Organisasi NU. Kalau menyangkut dengan masyarakat NU atau masyarakat muslim berfaham ahli sunnah wal jamaah, saya tidak menggubris. Karena saya pikir kelompok ini terpisah dari organisasi. Harus pakai otak. Jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohi. Terus kalian bilang kalian besar, kalian teror saya, maki-maki saya. Malu kalian. Orang kalau besar dalam satu organisasi yang sangat besar, harus ada juga kualitasnya yang besar. Unggul dengan kualitasnya, bukan unggul dengan kuantitasnya. Jadi yang mengambil manfaat dari organisasi ini, organisasi NU, yang dibangun secara tulus oleh para ulama-ulama terdahulu adalah keluarga Abdurrahman Wahid. Kenapa saya menentang pengkultusan terhadap Hasyim Asy'ari? Karena itu semua dibuat bukan untuk kepentingan umat. Organisasi dengan simbol Hasyim Asy'ari ini dibuat untuk kepentingan melayani segelintir orang dari keluarga mereka. Jangan saya buka terlalu jauh tentang praktek-praktek korupsi yang dilakukan secara norak oleh PKB ya. Oleh petinggi-petinggi partai PKB yang selama ini merasa paling NU. Norak kalian, bobrok kalian. Jangan menafikan sejarah. Jangan. Sejarah organisasi ini dibentuk sejak awal dengan melibatkan seluruh keragaman. Partisipasi dari kalangan Habaib, kalangan Muhammadiyah yang pada saat itu ya, seperti Tokoh Hasan, Gipo, itu sosok dari akar rumpun Muhammadiyah, presiden pertama PBNU, dan juga dari kiai-kiai di seluruh Indonesia. Hasyim Asy'ari itu hanya mencatut ya saya bilang ya, dalam dokumen paling penting Mukadimah Kasasi, Ganun Kasasi NU, itu mencatut. Mengambil tokoh terbesar pada saat itu yang namanya Said Abdullah Hasan Assegaf. Dia juga jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara
hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup